Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semangat pagi. Ya, masih lesu, padahal udah ada makanan loh. Semangat pagi. Pagi. Oke, luar biasa buat teman-teman semuanya. Ini event pertama Apukat dan Search Agency ya, kolaborasi di tahun 2024, pembuka. Mudah-mudahan ada event selanjutnya di kota-kota lainnya gitu ya teman-teman. Jadi Bandung ini dapat kehormatan dari Om Rido ya untuk bikin event secara offline gitu ya untuk SEO the SEO show gitu ya. Kita punya program. Jadi mungkin sedikit disclaimer dulu. Saya tergabung di komunitas Search Marketer Indonesia yang dimana didirikan atau dirintis oleh Om Rido gitu ya teman-teman semuanya. Di sini juga ada beberapa anggotanya, ada Mas Slamet, ada Mas Ilman. Ya kayaknya cuma berdua ya. Teman-teman ada yang di Search Marketer juga gabung? Wah gabung juga ya. Nah ada yang pernah ke-kick nggak? Ada yang pernah ke-kick sama bot. Nah jadi biasanya di SEO show itu eventnya online teman-teman. Tahun lalu kemarin kita ada SEO show main event ya Om ya, disponsori oleh Dewa Web gitu ya teman-teman. Nah tahun ini mungkin Om Rido pingin cari suasana yang berbeda, pingin ngadain secara offline dan alhamdulillah terwujud ya pada hari ini tanggal 13 Januari 2024 gitu ya teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman, terima kasih buat antusiasnya buat datang ke sini, kita sharing-sharing aja, bukan untuk menggurui ya teman-teman. Dan saya pun sharing aja apa yang Apukat lakukan gitu ya teman-teman di agensi kami gitu ya, di services tentang SEO gitu ya yang kami miliki gitu teman-teman semuanya. Ini mohon maaf ya kalau sering ini ya. Oke, teman-teman semuanya, saya ingin membawakan materi tentang apa sih SEO gitu kan ya. Kenapa saya bawa, apakah UMKM itu wajib untuk aktivasi channel SEO gitu ya, buat teman-teman juga ini biar bisa berbagi gitu ya ke teman-teman UMKM, karena SEO ini masih banyak dipandang sebelah mata. UMKM itu terlalu fokusnya ke Facebook, Instagram, TikTok, apalagi iklan gitu ya teman-teman semuanya. Tapi mereka lupa channel marketing yang lainnya gitu ya teman-teman semuanya. Mungkin boleh di next Mas. Oke, disclaimer dulu, mungkin ada beberapa materi yang teman-teman belum tahu gitu ya, atau istilah-istilah baru buat teman-teman yang belum tahu, nanti ditanyakan saja di tengah sesi gitu ya, apa istilah tersebut gitu ya teman-teman. Oke lanjut Mas Slamet. Oke ini perkenalkan, sebelumnya saya Fadil Zikri Muhammad. Buat teman-teman yang belum kenal dengan saya atau belum tahu saya siapa gitu ya, saya untuk di industri SEO sendiri udah dari tahun 2009. Pertama kali saya belajar SEO sama Mbak Ana Ahira, mungkin ada yang tahu, Sekolah Internet Marketing Asian Brand namanya ya teman-teman. Jadi mungkin kita seangkatan buat yang tahu itu ya. Kalau kita bukan tua ya teman-teman ya. Enggak tua. Lahir duluan. Dan alhamdulillah untuk ngisi materi tentang digital marketing dan khususnya SEO, saya sudah dipercaya oleh beberapa brand yang ada di sini ya teman-teman, baik itu pemerintahan maupun brand nasional gitu teman-teman semua. Lanjut, boleh Mas Slamet izin? Oke, izinkan saya juga memperkenalkan agensi saya, namanya Apukat, perusahaan yang bergerak awalnya di bidang software house dari tahun 2015. Terus karena saya punya ilmu digital marketing atau dulu nyebutnya e-commerce teman-teman, ada yang mungkin ada tahu ya, internet marketers, akhirnya saya juga buka services untuk digital marketingnya pada tahun 2016 akhir teman-teman semuanya. Ini agak sensitif kayaknya nih. Mohon maaf, ada kesalahan teknis nih sepertinya teman-teman. Kurang. Nih, saya juga pernah juara satu pitching di Bank BPR Supaya teman-teman untuk Apukat. Kita juga pernah juara 2 hackathon Tekno Connect Sinarmas di Universitas Telkom. Alhamdulillah sampai saat ini total keseluruhan klien kami ada 623 klien. Boleh di next Mas Slamet. Oke teman-teman semuanya, kita mulai dari sini dulu. Sebelum apakah wajib gitu ya UMKM untuk aktivasi channel SEO. Nah, saya ingin ngejelasin dulu tentang fundamental digital marketing, karena banyak juga nih teman-teman yang sudah terjun ke digital marketing tapi dia tidak tahu sejarahnya bagaimana. Sebenarnya itu seperti apa digital marketing. Mereka hanya tahu ya
secara teknisnya mungkin ya, tapi secara teori lebih dalamnya lagi banyak yang tidak tahu. Pada dasarnya ilmu marketing itu tuh ya sama saja teman-teman, marketing mix, ya kan, konsep marketing gitu ya teman-teman, strategi marketingnya gitu-gitu aja, tinggal mungkin dimodifikasi gitu ya kan ya, tinggal dicoba trial and error gitu ya teman-teman semuanya untuk strategi marketing gitu-gitu doang. Funneling marketingnya gitu-gitu doang dari tahun 50-an, 40-an gitu ya. Konsep marketing itu kan tahun 60-an ya teman-teman semuanya. Ya gitu-gitu aja, nggak ada yang berubah gitu. Strategi marketing, campaign marketing gitu-gitu aja. Yang berubah hanya toolsnya aja. Dulu mungkin kita pakainya brosur, flyer gitu kan, poster, umbul-umbul, baliho, ya kan, papan reklame. Sekarang pakainya internet gitu ya, website, sosial media gitu kan ya, dan lain-lainnya. Hanya tools yang berubah teman-teman. Secara ilmu dasar marketingnya nggak ada yang berubah teman-teman semuanya. Boleh nih next mas. Lalu secara pada sejarahnya banyak orang nih digital marketer tuh nggak tahu sejarah aslinya. Ada yang mengatakan, oh sejarah internet marketing itu baru ada tahun 90. Ada yang mengatakan digital marketing itu ada tahun 96, 2000-an. Padahal enggak, digital marketing itu tahun 1922 pada saat radio pertama kali ada. Channel yang memanfaatkan digital marketing, channeling kalau kayak kita mah Bio FM, Roja, Arda dan lain-lainnya. Dulu pada saat itu adalah WEAF, channel radio di Amerika Serikat teman-teman semuanya. Untuk digital marketing pertama kali yaitu radio. Lanjut ke televisi 1941 pada saat jeda pertandingan basket antara pertandingan Brooklyn Dodgers versus Philadelphia Phillies, dan yang memanfaatkan iklan di televisi pertama kali adalah jam tangan atau arloji Bulova, brand Bulova ya teman-teman. Sampai saat ini masih ada teman-teman semuanya. Lanjut internet marketing itu justru jauh bukan tahun 90-an tapi tahun 1978 teman-teman semuanya. Jadi iklan pertama kali melalui surat elektronik. Mungkin pada tahun itu bukan menggunakan kayak sekarang mungkin fadil.zikri@gmail, enggak. Dulu pakainya IP. Jadi belum mengenal istilah karakter. Kalau dulu pakainya kode ASCII kan ya teman-teman, pakai IP gitu teman-teman semuanya. Dan yang menggunakan email marketing pertama kali atau internet marketing pertama kali adalah perusahaan yang bernama Digital Equipment Inc. Yang dimana mereka bikin event untuk para pengguna ARPANET di pantai barat Amerika Serikat. ARPANET ini ya mirip kayak IndiHome, Biznet gitu ya teman-teman semuanya. Nah itu justru karena banyak orang yang salah persepsi internet marketing baru ada tahun 90-an, enggak. Karena kan internet sendiri kan diciptakan tahun 60-an. Dan itu oleh tentara, ya kan? Jadi belum umum. Setelah diumum, maksudnya boleh digunakan oleh umum, oleh masyarakat sipil biasa. Nah, adalah yang istilah namanya email marketing atau email ini ya buat dimanfaatkan untuk marketing, memasarkan atau menginformasikan gitu. Karena kan marketing secara harfiah bahasanya kan adalah aktivitas di mana untuk kita itu memperkenalkan sesuatu, memperkenalkan objek kepada halayak umum. Itu kan bahasa secara simpelnya marketing itu ya teman-teman semuanya. Boleh next? Lalu pertanyaannya nih buat teman-teman semuanya, apa sih tujuan teman-teman memanfaatkan digital marketing? Kira-kira apa? Mas Amin memanfaatkan digital marketing buat apa sih? Mengenalkan brand. Gimana mas? Mengenalkan brand. Mengenalkan merek. Oh, mengenalkan brand. Oke. Kalau Mas Slamet? Dapat duit. Lalu Mas Amin sendiri bagaimana hasilnya selama ini memperkenalkan digital marketing? Benar nggak memperkenalkan brandnya? Terkenal nggak brandnya? Belum maksimal. Belum maksimal. Kalau Mas Slamet udah ya ngasilin duit ya. Kan tadi dia ngomongnya ngasilin duit. Lalu Mas Amin, strateginya seperti apa sih kalau sudah memanfaatkan digital marketing? Oke. tadi ya. Oke. Kalau Mas Slamet, kayaknya dia mah channeling orang dalam. Bener ya? Udah mas. Oke, thank you ya teman-teman semuanya. Boleh di next dulu. Nah ini teman-teman, FYI aja, ini data tahun 2023 di Januari kemarin. Sudah ada 212,9 juta pengguna internet di Indonesia. Dan 77%-nya adalah pengguna yang sangat aktif atau pengguna aktif. Gitu ya, dibandingkan 23% lainnya ya teman-teman semuanya. Lalu dalam kurun waktu 24 jam nih orang tuh sudah berinteraksi 150 kali. Itu tuh minimal ya dalam 24 jam tuh, entah itu di WA,
Entah itu di Instagram ngomenin tentang politik mungkin ya, lagi rame politik, pasti bakal lebih jauh di atas 150 kali sih untuk interaksinya ya teman-teman. Lalu 76%-nya itu adalah mengunjungi website atau aplikasi untuk berbelanja secara online. Ada data lagi teman-teman semuanya, yang dimana Oke, ini saya pakai data lagi ya, data reportal teman-teman semuanya. Kita lihat perbandingannya yang menggunakan internet kan sudah 212,9 juta. Tapi yang aktif di media sosialnya hanya 167 juta. Itu artinya orang masih banyak yang mengakses search engine. Gitu ya. Kenapa? Karena berdasarkan data, orang menggunakan internet untuk, boleh mas? Ini, mencari informasi, paling banyak tuh finding information. Dan itu tuh banyak menggunakan search engine dibandingkan menggunakan sosial media. Walaupun banyak orang yang mengatakan, oh sekarang mah SEO mati, sekarang mah SEO pakai TikTok aja, orang nyari lewat TikTok. Memang banyak orang yang lewat TikTok juga, tapi tidak menutup kemungkinan orang masih banyak kok yang mencari di Google ataupun di search engine lainnya. Karena walaupun misalnya di di TikTok itu digunakan bisa untuk mencari rekomendasi makan, kuliner gitu ya, rekomendasi untuk kuliner dan lainnya. Tapi biasanya rekomendasi kuliner antara search engine gitu ya dengan di sosial media baik itu TikTok dan Instagram rasanya tidak cocok dengan lidah kita biasanya. Sedangkan di Google itu biasanya benar-benar objektif, bukan subjektif. Kalau di TikTok kreator apa disebutnya food vlogger itu kan menurut lidah dia enak, itu kan subjektif menurut lidah dia. Tapi kan kalau biasanya kalau saya yang temuin di SERP atau di Google gitu ya teman-teman, di search engine itu biasanya bukan hanya berdasarkan si penulis aja, tapi banyak orang yang nge-review teman-teman semuanya gitu ya. Ini kayaknya nggak kelihatan yang kedua tuh apa, pokoknya intinya kebanyakan informasi aja teman-teman. Top 5-nya itu kebanyakan informasi nyarinya, dan itu rata-rata di search engine. Boleh mas? Dan kebanyakan orang akses website masih di Google ya untuk di Indonesia sendiri. Lanjut. Ini juga data statistika dapat dari tahun 2021. Orang itu ketika akan belanja teman-teman semuanya pasti akan cari dulu yang namanya review. Nggak tiba-tiba langsung beli. Kecuali mungkin kalau yang Gen Z gitu ya. Lihat di TikTok murah beli, lihat TikTok murah beli, itu mungkin. Tapi kalau misalnya untuk kayak makanan, barang-barang yang istilahnya bukan yang murah gitu ya, menengah ke atas harganya gitu ya teman-teman semuanya, pasti nyari dulu review. Dan review pun tidak hanya di TikTok, Instagram gitu ya, komentar-komentarnya, lihat testimoninya, nggak hanya di situ ya teman-teman, tapi dilihat di Google juga. Ada nggak di review Google-nya? Google review-nya ada nggak? Sama termasuk marketplace-nya ada nggak sih? Gitu. Mereka tuh mencari seperti itu teman-teman. Ini data dari statistika. Lanjut mas. Nah ini izinkan saya juga menjelaskan fundamental SEO walaupun teman-teman udah tahu, tapi masih banyak orang yang menganggap SEO tuh, tadi juga kita ngobrol sama sama Om Rido, sama Mas Slamet, Mas Ilman, mikirnya tuh ranking 1 gitu. Ranking 1 padahal kenyataannya itu hanya kulitnya aja. Nggak seperti itu teman-teman semuanya, karena SEO tuh banyak gitu yang bisa teman-teman lakukan. Bagaimana caranya teman-teman membuat website itu mendatangkan traffic, tidak hanya traffic yang banyak, tapi traffic yang berkualitas gitu. Ini yang saya pelajari juga dari Mas Ilman, dari Om Rido khususnya gitu ya, selaku mentor saya teman-teman semuanya. Yang awalnya saya bisa dapat 100.000 tuh ya hanya sekedar traffic teman-teman. 100.000 traffic saya pernah gitu, tapi sekedar traffic yang berkualitasnya bisa kehitung jari gitu teman-teman semuanya. Ketika saya rubah mindset saya, yang datang itu tuh benar-benar berkualitas, yang benar-benar butuh produk kita. Gitu. Mereka yang datang tuh benar-benar mencari produknya kita, tahu dengan produknya kita gitu. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi boleh di next. Teman-teman semuanya, SEO itu bisa meningkatkan CRO juga gitu, conversion rate gitu ya. Akhirnya gitu ya, goals-nya tuh conversion rate optimization. Asalkan kita tuh tidak hanya mikir gimana caranya ranking 1, enggak. Tapi gimana caranya kita menyediakan konten, mendelivery konten itu tuh bermanfaat buat si user kita gitu teman-teman semuanya. Ini juga harus dilakukan oleh UMKM gitu. Sama halnya juga bukan hanya di SEO sebenarnya. Sosial media, karena kebetulan Apukat juga ada servisi sosial media manajemen organiknya teman-teman semuanya. Kita tidak mikir hanya untuk jualan, enggak. Tapi kita bikin konten yang menarik, biar orang engage dulu dengan kita. Atau paling minimal adalah aware dulu, tertarik dulu, interest gitu.
Baru bagaimana caranya kita bikin konten yang sifatnya soft selling hingga ke hard selling teman-teman semuanya. Lanjut. Lalu, apakah UMKM harus atau wajib mengaktifasi channel SEO? Sebelum saya menjawab ini, kita ke selanjutnya dulu. Ini yang harus dipikirkan oleh teman-teman UMKM. Budget marketing itu harus ada. Karena banyak teman-teman semuanya yang saya temui di Kemenkop ya, khususnya kemarin di programnya apa namanya tuh saya lupa. Enterdep ya, dari ratusan yang mendaftar ke Kemenkop gitu ya untuk dibina gitu ya. Itu kebanyakan mereka tidak memiliki budget marketing, bahkan yang omsetnya udah di atas 1 M, dia tidak punya budget marketing, padahal ada. Tapi dia tidak mau mengeluarkan itu. Ya kan? Padahal budget marketing itu harus ada, memang harus ada, nggak boleh nggak ada, gitu. Memang harus ada. Baik itu misalnya untuk iklan, untuk bayar agensi mungkin, ataupun bayar karyawan timnya gitu ya teman-teman semuanya, atau bikin merchandising gitu. Karena merchandising juga penting. Walaupun memang udah usang, tapi siapa sih orang yang nggak mau dikasih tumbler gratis, kaos gratis, kalender gratis pun masih banyak orang yang butuh gitu ya. Walaupun kita orang IT, orang digital, udah aja ada apa namanya HP gitu ya. Tapi tetap ternyata ada yang butuh kalender gitu kan ya. Seperti itu teman-teman semuanya. So, teman-teman nih, sorry Mas, siapkan budget marketing dengan baik. Ada hitung-hitungannya. Ini kenapa harus ada, karena saya sendiri juga tidak hanya punya mentor SEO, tapi mentor bisnis, namanya Kang Ihsan Ahirusa, mungkin Mas Ilman juga kenal ya. Beliau co-foundernya Evisery, ya, ex-CFO-nya Evisery yang sekarang kerja sebagai Digital Business Intelligence di OI Indonesia. Budget marketing itu harus ada. Beliau aja menyiapkan untuk OI agar berkembang pesat. OI saat ini tuh berkembang pesat ya karena siapa? Saya bukan mengagung-agungkan Kang Ihsan, tapi karena memang Kang Ihsan mengatakan ke timnya seperti itu. Budget marketing itu harus ada, nggak boleh tidak ada sama sekali. Bahkan budget marketing itu harus minimalnya tuh 10%. Itu tuh minimal loh. Gitu ya. Jadi minimal 10% tuh harus ada gitu teman-teman semuanya. Kebanyakan UMKM pun ya keuangannya tidak rapi gitu teman-teman semuanya, sehingga mereka tidak mau mengeluarkan budget marketing gitu ya teman-teman semuanya. Lanjut, sebagai seorang seorang marketer, mendokumentasikan kegiatan marketing itu penting. Karena banyak orang marketing atau internet marketers atau orang marketers tidak mendokumentasikan kegiatan marketingnya mereka selama 1 bulan atau 1 kuartal, ya kan, atau 1 semester atau 1 tahun. Jadi mereka tidak bisa mengevaluasi apa yang salah di ke belakang gitu ya, strategi marketing yang sudah mereka kerjakan gitu. Seharusnya itu tuh didokumentasikan. Misalnya bulan Desember kemarin kita strateginya mau seperti ini. Goals-nya tuh seperti ini, KPI-nya seperti ini, atau OKR-nya seperti ini. Yang tercapai mana, yang tidak tercapai mana, untuk dievaluasi lagi di bulan depan, bulan berikutnya. Atau dipersiapkan nih, strategi dan campaign apa yang akan kita lakukan untuk 1 tahun ke depan di bulan Desember kemarin. Apukat pun melakukan itu, tim Apukat sendiri gitu ya. Kita mau ngelakuin apa aja nih aktivasi 1 tahun ke depan. Januari mau ngapain, Februari sampai Desember tuh mau ngapain. Campaign marketing penting gak nih buat Apukat? Kita kan agensi nih, bukan B2C. Penting gak sih B2B bikin campaign? Penting gak sih B2B bikin strategi marketing? Penting gak sih B2B itu kayak gini, kayak gitu? Penting gak? Itu tuh dicatat. Yang penting mana, yang mau dilakukan di mana, dicatat. Januari mau ngapain aja, goals-nya apa, OKR-nya apa, KPI masing-masing tim internalnya kayak sosial media, KPI-nya apa, tim SEO, KPI-nya apa, tim desain, KPI-nya apa, tim konten, tim KPI-nya apa. Itu tuh ada teman-teman semuanya. Nanti di bulan Februari gitu ya, di akhir bulan reporting tim internal tuh ada gitu, evaluasi apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki gitu kan ya. Seperti itu teman-teman. Itu penting banget gitu. Lanjut. Lalu channel mana saja sih yang sudah teman-teman manfaatkan gitu ya? Pasti kebanyakannya baru di sosial media. SEO masih jarang mungkin ya. Akan tetapi saya dapat ilmu nih dari Om Rido. Buying journey atau customer journey seseorang itu tuh loncat dari channel satu ke channel lainnya teman-teman. Mas, sorry, belum ya. Terbalik saya. Enggak apa-apa. Oke, sebelum ke situ mungkin ini dulu saya lupa. sorry. Ya, lanjut nggak apa-apa Mas. Nah ini mungkin ya teman-teman semuanya. Saya kayaknya salah nyimpen slide tapi nggak apa-apa. Berdasarkan Google Trend itu, SEO masih jadi top of mind teman-teman. Ini pencarian untuk kelas.
ya kelas apa kayak bootcamp. Orang yang cari sosial media spesialis atau marketing tuh dikit. Tapi orang kalau yang nyari kelas SEO ternyata banyak juga. Gitu ya, berdasarkan Google Trend teman-teman semuanya. Lanjut, Mas. So, teman-teman semuanya, UMKM itu sudah harus mempersiapkan untuk mengaktifasi SEO mulai dari sekarang. Kenapa alasannya? Karena, nah ini nih baru nih. Karena, nah, audiens atau user atau market kita tuh loncat atau lompat dari channel satu ke channel lainnya. Maka teman-teman semuanya harus memanfaatkan omni channel, bukan lagi multi channel. Contoh kayak gini, ini kan customer journey yang pertama, yang dimana ketika ada seseorang yang akan membeli smartphone di bulan depan gitu ya, itu yang pertamanya gitu ya. Terus dia lihat nih temennya dia gitu ya, ngelihat di story memperkenalkan smartphone dia yang baru rilis, misalnya Samsung gitu kan ya, Samsung S23 misalnya kan ya, seperti itu. Dia tertarik untuk beli Samsung S23. Akhirnya step selanjutnya muncullah iklan smartphone Samsung tadi di Kompas. Entah itu banner placement, entah itu Google Ads gitu. Pokoknya muncul aja. Lalu karena muncul lagi informasi Samsung S23, akhirnya dia cari reviewnya. Entah itu di Google ataupun YouTube. Lompat lagi kan dari misalnya dari Instagram Stories, loncat ke kompas.com, loncat lagi nih ke Google atau YouTube. Selanjutnya muncul lagi iklan smartphone tersebut di homepage Gmail. Ya kan, si iklan Samsung tadi itu dilihat lagi oleh si orang tersebut. Akhirnya iklan smartphone muncul lagi di media sosial pada saat hari gajiannya dia, dan akhirnya dia membeli smartphone tersebut. Ya, akan tetapi kalau teman-teman tidak memanfaatkan ini dengan baik, maka akan seperti ini. Ini kalau saya salah, mohon maaf ya Om ya, saya agak lupa juga. Nah, ketika ada seseorang yang membeli smartphone baru, gitu ya teman-teman, terus dia buka Instagram, lihat di storiesnya ada temennya yang memperkenalkan Samsung S23, dia beli gitu ya si temannya tuh. Lalu muncullah iklan Samsung terbaru tersebut di Kompas. Akan tetapi ketika dia mencari review smartphone tersebut di Google, muncullah iklan Xiaomi yang dimana atau muncullah review tentang Xiaomi justru. Muncullah iklan Xiaomi terbaru tersebut di homepage-nya Gmail. Seharusnya Samsung, tapi ke distract sama Xiaomi. Karena mungkin bisa jadi si Samsung ini, nih anggaplah Samsung ini tuh tidak ngiklan di Google atau di Gmail. Sehingga ke distract sama produk lain. Lalu selanjutnya malah iklan Xiaomi lagi yang muncul di media sosial pada saat hari gajian si audien tersebut. Dan yang tadinya mau beli Samsung malah beli Xiaomi. Gitu teman-teman semuanya. Makanya teman-teman harus memanfaatkan semua channel yang ada. Manfaatin aja dulu. Walaupun belum ada resource-nya, SDM-nya. Tapi manfaatin dulu aja. Itu yang dilakukan oleh tim Apukat. Kepada siapa? Ke klien kami. Kayak contohnya kemarin Teladan Trans, gitu ya teman-teman semuanya, perusahaan transportasi publik, baik itu buat logistik sama pariwisata. Ya lokasinya ada di Bandung Timur teman-teman semuanya. Kita meeting sama tim marketingnya yang internalnya, ya kan? Kita tanya sebelum deal dengan kita, udah manfaatin channel apa aja? Kita kasih edukasi, kita kasih wejangan lah istilahnya gitu kan ya. Tapi bukan untuk menggurui, tapi memberitahu bahwa kalau hanya memanfaatkan satu channel atau dua channel lainnya akan terdistract oleh kompetitor. Ya seperti ini tadi teman-teman yang niatnya awalnya beli Samsung malah jadinya Xiaomi. Kalau teman-teman tidak ada di channel tersebut gitu. Jadi manfaatin aja dulu semuanya. Kalau misalnya belum ada buat budget iklan, ya udah organik aja. Organik aja dulu yang penting. Baik itu sosial media, baik email marketingnya juga dimanfaatin, websitenya dimanfaatin dengan SEO-nya. Gitu teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah, Teladan Trans jadi bagus. Bukan hanya SEO-nya, tapi channel marketing yang lainnya. No Limit. No Limit ini FYI, klien kami saat ini. Sampai saat ini masih berjalan dengan kami. Mereka adalah penyedia sosial media tools. Ya, buat listening dan monitoring. Kekurangannya, ini di-record ya Om ya. Tapi mungkin bisa di-cut ya Om ya. Bisa. Off the record gitu ya teman-teman semuanya. Bisa bagian ini aja ya. Kekurangannya adalah, yang saya bingung adalah, mereka penyedia layanan sosial media, listening dan monitoring, tapi sosial media marketingnya mereka nggak bagus.
bisa saya katakan mungkin jelek. Ya, saya bilang jelek. Terus saya ajak tim internnya mereka. Yuk sama-sama, walaupun kalian pakai saya jasanya SEO, tapi saya akan bantu teman-teman untuk nge-brainstorming teman-teman mengenai strategi sosial media marketingnya, terus memanfaatkan email marketingnya, bikin eventnya juga. Tapi bukan kami yang eksekusi, kami cuma ngasih masukan. Kita bikin campaign apa, kita brainstorming bareng-bareng gitu ya. Kalian punya ide apa, yuk kita gabungkan semuanya. Tapi yang eksekusi kalian. Kami cuma ngasih informasi, ini strateginya nanti kita cobain kayak gini. Campaign yang jalanin ini gitu. Kami hanya fokus di SEO-nya aja sama di content writing-nya kata kami itu, content marketing untuk di website-nya. Dan alhamdulillah kita berjalan nih, udah mulai nih berjalan di bulan ini. Yang awalnya nggak berjalan dengan baik karena apa ya? Saya bingungnya tuh sosial medianya kayak gini, di bawahnya tuh kayak beda arah gitu. Ads-nya kayak gitu, SEO-nya juga gini. Jadi kayak nggak bertemu. Seharusnya dipertemukan ads-nya, Google Ads, Facebook Ads, sosial media marketing, email marketing, sama SEO tuh bertemu di titik akhirnya tuh seperti apa. Ini malah kayak masing-masing gitu teman-teman semuanya. Itu kurang bagus sih ya teman-teman semuanya. Lanjut Mas Ahmad. Ini channel digital marketing tuh banyak. Ada search marketing, salah satunya SEO yang organik ya, ada organic search sama paid search. Paid search tuh ya pakai Google Google Ads gitu ya teman-teman semuanya. Lalu ada sosial media marketing, ada mobile marketing. Mungkin banyak orang yang nggak tahu nih, mobile marketing itu ada loh. Ya kan? Ada affiliate marketing, email marketing, SMS juga masih bisa dimanfaatkan sama teman-teman semuanya. Ada televisi, ya kalau misalnya punya budget lebih. Ada radio sama Videotron. Sebenarnya banyak, tapi maksimalkan yang teman-teman bisa maksimalkan terlebih dahulu untuk di internetnya. Kalau SMS, televisi, radio, Videotron kan ini disebutnya digital offline marketing, teman-teman. Ya, lanjut. Teman-teman manfaatin yang namanya funneling, karena banyak juga teman-teman yang saya lihat di UMKM itu tuh nggak manfaatin marketing funnel, mulai dari awareness, ya kan, untuk mencari audiens, untuk melihat dan membaca konten kita, ya. Terus ada consideration, membuat audiens agar melakukan interaksi dengan konten kita. Ada conversion, audiens melakukan pembelian, booking, langganan ke bisnis kita, hingga sampai ke advokasi, bagaimana pelanggan itu mengakui, membentuk sebuah kelompok, dan merekomendasikan. Advokasi ini tuh, advocate, teman-teman ya, lebih tinggi dibanding loyalis ya. Customer loyalis belum tentu dia membuat sebuah pengakuan atau kelompok. Kayak kemarin kasusnya Eiger ya, beberapa tahun ke belakang, ketika dia melakukan kesalahan karena mengomentari orang yang review produknya beliau, produknya si Eiger gitu ya, oh ini kameranya kurang proper, blablabla-nya, akhirnya kan ramai itu ya teman-teman semuanya. Sebagian orang ada yang masih tetap cinta dengan Eiger, sebagian orang karena kesal dengan Eiger seperti itu gitu ya, akhirnya pindah ke brand lain, entah itu ke Array, Torch, dan lain-lainnya. Nah, yang sebagian pindah ini disebutnya masih loyalis, karena masih bisa digoyahkan. Sebelumnya orang tuh sukanya Indomie, sebelum jauh lahirnya mie sedap. Ketika mie sedap lahir, orang lebih suka mie sedap. Itu berarti disebutnya loyalis, yang tadinya Indomie jadi mie sedap. Tapi ketika ada mie sedap lahir, muncul, orang tetap suka Indomie, berarti dia adalah advocate. Atau disebutnya brand evangelist. Ya, ini yang saya pelajari dari Pak Subiakto, teman-teman Pak B. Jadi kalau udah jadi brand evangelist, susah. Ketika dikasih dijejeli produk mie lain, apapun mie-nya, seenak apapun mie-nya, dia tetap suka Indomie. Kayak saya gitu ya, mie sedap memang mendok, tapi tetap cinta Indomie. Terus mie gorengnya Ricis, yang non pedasnya enak juga, tapi tetap saya sukanya Indomie. Orang nyebut sabun cuci Rinso, ya kan? Orang nyebut ya benar Soklin, orang nyebut pelembut Molto, padahal ada Downy, ada produk lain gitu kan ya. Mineral Aqua, padahal kan AMDK itu ada Le Mineral, kristalin, dan lain-lainnya gitu kan ya. Seperti itu teman-teman. Orang yang sudah nyampe ke titik itu disebutnya evangelis. Kalau saya nggak nyebut air mineral, ya air mineral aja, nggak nyebut aqua gitu ya teman-teman semuanya. Oke, lanjut. Jadi ini manfaatin ya sama teman-teman semuanya. Nah, selain strategi marketing, ini pun perlu dilakukan oleh teman-teman semuanya. Teman-teman perlu yang namanya menciptakan atau membuat atau memanfaatkan campaign marketing. Campaign itu penting, harus ada. Dan istilahnya disiapkan dengan matang. Jadi kalau saya dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama biasanya awareness terlebih dahulu, biar orang tuh interest dulu. Fase kedua mulai ke soft selling nih. Fase ketiga di mana benar-benar teman-teman harus jor-joran, hard selling. Karena biasanya orang bikin campaign tuh semangat di awal, pada saat mau masanya habis campaignnya itu melempem.
Justru pada saat mau masuk ke akhir, itu dibuatlah strategi scarcity, ketakutan. Nih promonya bakal berakhir 2 hari lagi. Dibuat seperti itu. Karena sekarang pun aplikasi-aplikasi kayak travel, kenapa sih ketika kita beli tiket di Traveloka ada angka hitung mundur? Itu tuh salah satu strategi juga disebutnya scarcity, biar orang cepat-cepat buru untuk melakukan check out. Atau ketika misalnya kita lihat promo-promo gitu ya, waktunya ada berjalan hitung mundur kayak di Niaga Hostel, mungkin teman-teman sering lihat ya, promonya tuh sering ada hitung mundur, walaupun memang itu berulang ya setiap harinya ya. Berulang setiap harinya gitu ya. Tapi itu caranya mungkin ya seperti itu ya Niaga Hostel ya teman-teman semuanya. Itu salah satu cara scarcity ya. Jadi campaign marketing itu tuh dibagi 3 fase. Fase yang akhir ini yang harus teman-teman up, bikin orang takut gitu. Buat orang tiba-tiba beli produk kita yang tadinya mereka tuh nanti lagi aja deh. Ketakutan karena promonya mau habis, akhirnya beli. Gitu ya teman-teman semuanya. Ini sudah saya lakukan bukan hanya di SEO tapi di sosial media juga teman-teman semuanya. Boleh lanjut Kang. Ini contohnya klien kami Topindo Pay yang saat ini namanya jadi Topindoku dan tanggal 15 nanti dia akan melantai di bursa saham Indonesia. Jadi pemilik Topindo Pay ini tuh seumuran dengan saya. Dia mendirikan ini dari zaman SMA dan sekarang alhamdulillah omsetnya itu saya bantuin ya teman-teman di bulan Ramadan tahun 2021 dari 2M jadi 8M di bulan Ramadan. Pakai campaign. Gitu, pakai campaign dan ada scarcity-nya. Gitu. Dan campaign-nya adalah silaturahmi tanpa batas. Kenapa pakai nama silaturahmi tanpa batas? Karena tahun 2021 kami ngelihat gitu ya, pemerintah tidak boleh lagi, istilahnya melarang orang Indonesia untuk mudik lagi. Setelah 2020 kan kita tidak boleh mudik. 2021 kita tidak boleh mudik lagi nih gitu. Kita manfaatin dengan campaign silaturahmi tanpa batas. Walaupun mereka tidak boleh mudik lagi untuk kedua kalinya, mereka tetap bisa terhubung kok dengan keluarganya pakai Zoom, Skype, Google Meet. Pada saat itu kami seperti itu campaignnya teman-teman semuanya. Sehingga alhamdulillah berhasil. Gitu. Tapi kalau untuk tahun 2022-nya enggak ya, karena ini terakhir sama kami bulan Juni ini si Topindo Pay. Lanjut, karena sekarang tuh dia punya tim internal marketing sendiri, udah nggak pakai lagi vendor. Lanjut tahun 2022-nya ada Fine Trust. Ini klien kami dari Januari sampai bulan Juli. Kami pun bikin di bulan Ramadan campaign namanya Sweet Ramadan with Fine Trust. Dan alhamdulillah ini berhasil. Kenapa? Karena pada saat itu kami ngeliat, boleh mudik lagi nih. Makanya dikasih nama Sweet Ramadan with Fine Trust, nama campaign-nya. Kenapa seperti itu? Karena ngelihat momen lagi. Orang Indonesia boleh mudik lagi setelah 2 tahun berturut-turut tidak boleh mudik atau dilarang. Intinya sama pemerintah tuh dihindari lah. Kita tuh untuk mudik gitu ya. Nah, yang biasanya orang tuh mudik mungkin bawa makanan, ya kan, dan lain-lainnya, oleh-oleh souvenir kotanya mereka pada saat istilahnya tuh ngumbara kalau kata Sundanya ya teman-teman semuanya. Ini mereka bawa oleh-olehnya tuh beda, bawa bed cover atau bed sheet karena produknya bed cover atau bed sheet ini tuh si Fine Trust ini. Jadi ketemu keluarga tuh baru pertama kali setelah 2 tahun berturut-turut dari boleh mudik tuh suasananya baru tuh bukan hanya baru ketemu lagi tapi kamarnya pun baru karena kan biasanya kalau di orang-orang yang masih memegang teguh mungkin teman-teman sebagian ada ya kakek nenek mana gitu ya kan ngumpul satu tempat di uyut gitu ya, di nenek uyut gitu ya teman-teman, buyut lah seperti itu kan pasti kalau kata Sundanya mah ngampar gitu kan ya si kasur dan lain-lainnya, tidur satu ruangan gitu kan ya. Nah ini dikasihlah bedsheet atau bed cover dan alhamdulillah berhasil juga gitu ya teman-teman semuanya. So ini teman-teman bisa manfaatkan dari materinya Om Irido juga. Saya manfaatin ini Om tidak hanya di SEO Om, tapi saya manfaatin ini di sosial media juga. Dan itu efektif Om. Jadi bagus. Jadi mereka tuh perlu diinspirasi, to inspire, kasih konten tidak hanya untuk di SEO ya teman-teman, untuk di sosial media juga tentang tips, trik, ideas, success story. Ya kalau success story itu contohnya UGC ya, user generate content gitu. Karena saya ketika belajar ini dari Om Rido, sosial media juga bisa. Istilahnya kan konten pilar ya kalau di sosial media itu kayak information, engagement, konten apalagi ya? Konten
kok saya jadi lupa ya untuk di konten pilarnya. Ada information, education, ada engagement, dan lain-lainnya lah teman-teman, banyak banget gitu ya. Tapi ketika saya kerucut jadi seperti ini, jadi lebih baik. Karena kita ketika bikin konten di to education atau mereka perlu diedukasi ini mengenai product introduction dan event dan activity kita, apa yang akan kita lakukan, ini jauh lebih efektif gitu. Selanjutnya, jadi gini teman-teman prosesnya, mereka tuh perlu dikasih inspirasi dulu, terinspirasi. Tidak sekedar bikin tips dan trik doang. Kalau kita lihat di sosial media tuh kebanyakan 5 tips cara diet, misalnya gitu, ya kan ya. Seharusnya headline-nya itu dirubah lagi gitu. Kamu mau diet, atau misalnya gini, ini loh cara aku diet dalam waktu 1 bulan. Jadi lebih ke pengalamannya kitanya. Karena memang itu yang dilakukan di SEO juga, yaitu EAT. Experience, Expertise, Authority, dan Trusty. Kan ada authority-nya. Siapa nih yang bikin konten ini? Dipercaya nggak? Gitu ya teman-teman semuanya. Setelah diinspirasi, to inspire, ada to educate. Mereka tuh perlu diedukasi dengan produk kita. Produk kita tuh dijelasin dengan baik. Value-nya, kelebihannya, benefit-nya. Dijelaskan dengan baik. Tidak sekedar, oh produk kita tuh gini-gini. Nggak seperti itu teman-teman semuanya. Ya, teman-teman harus benar-benar memahami produk yang teman-teman jual gitu ya ke target market gitu. Lalu barulah mereka tuh perlu di conversion. Kalau di SEO bisa pakai halaman brandnya ataupun halaman produknya atau landing page-nya gitu teman-teman. Tapi kalau untuk di sosial media biasanya saya pakai link gitu di story. Convertnya itu di story. Kalau teman-teman mau beli produk ini silakan kunjungi link tersebut. Kayak gitu sih teman-teman semuanya. Itu mungkin dari saya. Hatur nuhun dan ke kamsahamnida. Kalau kurang dan ada yang salah mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Bila ada pertanyaan nggak sih Om? Oh oke. Kalau ada Q&A boleh teman-teman semuanya. Ini pengalaman saya aja di agensi selama 2016 sekarang 2024 8 tahun sih kurang lebih teman-teman semuanya.